Sepak bola Malaysia, FAM, Datuk Hamidin nyatanya bikin ngakak masyarakat Indonesia. Hamidin sesumbar bahwa telah menolak tawaran uji coba yang datang Setelah HFF kini giliran FAM Malaysia bangkrut. Kini menyesal seumur hidup, Malaysia tolak lawan 5 tim Eropa, akibat sombong terhadap Indonesia. Setelah HFF kini giliran FAM Malaysia bangkrut. Kini menyesal seumur hidup, Malaysia tolak lawan 5 tim Eropa, akibat sombong terhadap Indonesia. Kini nasibnya jadi begini. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Malaysia gigit jari, PSSI tolak ajakan gabung uji coba internasional. Beberapa waktu lalu, PSSI tengah mempersiapkan turnamen mini internasional yang dijadwalkan digelar pada bulan September, sebagai bagian dari program penguatan timnas Indonesia yang saat ini dibesut oleh pelatih Patrick Kluivert. Dalam rencana awal, Indonesia berniat mengundang 2 negara sahabat, Lebanon dan Malaysia. Namun, respons yang diberikan oleh Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, saat itu terkesan meremehkan. Mereka menolak undangan PSSI dan memilih mencari lawan tanding lain yang dianggap lebih berkelas. Sikap tersebut dianggap sebagai penolakan dengan nada superior, seolah-olah laga melawan Indonesia tak lagi menarik atau menguntungkan. Waktu berjalan, dan keputusan itu kini tampak menjadi bumerang bagi Malaysia. Timnas Indonesia justru berhasil mencuri perhatian internasional. Tak main-main, 5 negara besar Eropa Rusia, Belanda, Portugal, Jerman, dan Spanyol menunjukkan minat untuk menggelar laga persahabatan melawan skuad Garuda. Dunia sepak bola pun mulai melihat Indonesia sebagai kekuatan baru, tak hanya di Asia Tenggara, tapi juga di panggung global. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa ketertarikan negara-negara Eropa ini mencerminkan kemajuan pesat sepak bola Indonesia. Kami akan memilih lawan uji coba yang memberikan nilai teknis terbaik bagi perkembangan tim, ujarnya. Melihat perkembangan tersebut, FAM pun mengubah sikap. Mereka mengajukan permohonan kepada PSSI untuk bisa ikut serta dalam rangkaian uji coba internasional tersebut. Dalam pernyataan resminya, FAM menyampaikan apresiasi atas upaya Indonesia membuka hubungan dengan negara-negara elit dunia, dan menyatakan harapan agar bisa terlibat demi kemajuan sepak bola kawasan. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh PSSI. Erick Thohir secara diplomatis menyampaikan bahwa seluruh agenda sudah dirancang sesuai kebutuhan timnas, dan saat ini fokus utama adalah persiapan timnas Indonesia menghadapi berbagai tantangan besar ke depan. Penolakan tersebut menjadi pukulan bagi Malaysia. Dari yang sebelumnya menolak dengan keyakinan tinggi, kini mereka harus menerima kenyataan ditolak secara resmi. Sementara Indonesia melangkah semakin percaya diri ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Malaysia hanya bisa menatap dari kejauhan, menyesali keputusan masa lalu. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI, ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Di sisi lain, AFF salah sasaran. Niat gagalkan fokus timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 berujung kebangkrutan. Begini komentar gila Presiden AFF Hief Samet. Seperti kita ketahui bersama, belum lama ini Presiden AFF, Hief Samet,
kembali menjadi sorotan usai melontarkan komentar nyeleneh terkait keputusan Indonesia yang enggan melepas pemain terbaiknya untuk tampil di laga eksibisi ASEAN All Stars. Dalam pernyataannya, Samet menyindir Indonesia dengan mengatakan bahwa menolak mengirim pemain untuk laga yang mempertaruhkan nama baik ASEAN adalah tindakan tidak menghargai solidaritas regional. Namun, rencana itu tampaknya salah sasaran. Alih-alih menjaga langkah Garuda, laga tersebut justru menjadi senjata makan tuan. Penjualan tiket gagal total, tidak laku selembar pun. Lebih lanjut, untuk timnas Indonesia, teruslah melangkah dengan kepala tegak dan semangat membara. Perjalanan kalian bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang membuktikan bahwa kerja keras, disiplin, dan keyakinan bisa membawa nama bangsa berdiri sejajar di panggung dunia. Jangan pernah puas, karena setiap langkah ke depan adalah kesempatan untuk menginspirasi jutaan rakyat Indonesia. Kalian bukan sekadar pemain, kalian adalah simbol harapan dan kebanggaan negeri ini. Garuda, terbanglah lebih tinggi lagi. Timnas Indonesia undang Malaysia untuk uji coba. Erick Thohir, saatnya adu nyali. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan keinginannya untuk mempertemukan kembali Timnas Indonesia dengan rival lamanya, Malaysia. Pertemuan tersebut direncanakan dalam bentuk turnamen mini yang akan digelar pada jendela FIFA Matchday bulan September 2025. Menurut Erick, pertandingan melawan Harimau Malaya bukan sekadar laga biasa, melainkan momen untuk mengukur mental dan keberanian para pemain kedua tim. Sudah lama kita tidak bertemu Malaysia. Rasanya rindu juga. Sekalian tes nyali di lapangan, ujar Erick kepada awak media. Meski begitu, ia menegaskan bahwa undangan kepada Malaysia bukan paksaan. Jika tim negeri jiran tidak bersedia berpartisipasi, PSSI akan tetap menghormatinya. Kalau mereka belum siap, tidak masalah. Mungkin lain waktu, tambahnya. Sementara itu, Timnas Indonesia saat ini tengah fokus menghadapi dua laga penting di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Tiongkok, 5 Juni, dan Jepang, 10 Juni. Jika mampu meraih setidaknya 3 poin dari dua pertandingan tersebut, peluang Garuda melangkah ke babak berikutnya terbuka lebar. Melihat potensi lolos ke fase lanjutan, PSSI telah menyusun berbagai rencana persiapan. Salah satunya adalah dengan menggelar turnamen mini yang melibatkan negara lain sebagai ajang uji coba. Selain Malaysia, dua negara Timur Tengah, Kuwait dan Lebanon, sudah lebih dulu memberikan tanggapan positif terhadap undangan tersebut. Erick menjelaskan, uji coba dengan negara-negara Timur Tengah dianggap strategis. Pasalnya, bila Indonesia berhasil melaju ke babak keempat, lawan-lawan dari kawasan itu kemungkinan besar akan menjadi pesaing utama. Kita harus siapkan diri menghadapi tim-tim dari Timur Tengah. Jadi, sangat penting untuk mengukur kekuatan kita lewat laga uji coba, jelas Erick. Di sisi lain, Malaysia juga sedang dalam proses pembenahan dengan pelatih baru dan regenerasi pemain. Hal ini, menurut Erick, menjadi alasan menarik untuk menggelar laga persahabatan, selain karena rivalitas panjang kedua tim. Terakhir kali Indonesia dan Malaysia bertemu adalah pada ajang Piala AFF 2021, di mana Garuda menang telak 4-1. Kini, pecinta sepak bola tanah air tentu berharap duel panas tersebut kembali terjadi dengan atmosfer yang lebih kompetitif. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan langkah strategis yang cukup cerdas dari PSSI, khususnya Erick Thohir, dalam menjaga ritme dan daya saing timnas Indonesia. Mengundang Malaysia bukan hanya soal nostalgia atau rivalitas lama, tetapi juga soal membangun mentalitas bertanding yang kuat. Laga melawan Malaysia cenderung penuh tensi dan emosi, sehingga sangat ideal untuk menguji karakter pemain, terutama generasi muda. Di sisi lain, pendekatan PSSI yang fleksibel, tidak memaksa Malaysia ikut serta, terlihat dewasa. Ini menandakan bahwa ajakan itu bukan sekadar gimmick, melainkan bagian dari rencana matang. Jika Malaysia setuju, laga ini bisa menjadi sorotan regional yang bermanfaat secara teknis dan komersial. Jika tidak, PSSI tetap punya opsi lain yang relevan, seperti Lebanon dan Kuwait, yang justru bisa memberi simulasi penting mengingat potensi pertemuan dengan tim-tim Timur Tengah di babak kualifikasi berikutnya. Penting juga mencermati bahwa keputusan ini hadir di tengah tekanan kualifikasi Piala Dunia. Artinya, PSSI tidak hanya menunggu hasil,
tapi sudah menyiapkan alternatif terlepas dari skenario yang terjadi. Pendekatan proaktif ini memperlihatkan adanya pergeseran budaya dalam pengelolaan tim nasional, lebih visioner, lebih terencana. Secara keseluruhan, ajakan ini bukan hanya soal pertandingan, tapi bagian dari strategi pembentukan mental, kesiapan taktis, dan diplomasi olahraga yang lebih luas. Untuk timnas Indonesia, ini saatnya menunjukkan bahwa Garuda bukan hanya simbol di dada, tapi juga semangat tak kenal takut di lapangan. Kalian telah melewati banyak ujian, dan setiap langkah kalian membawa harapan jutaan rakyat Indonesia. Apapun hasilnya nanti, jangan pernah ragu dengan perjuangan kalian. Kemenangan bukan hanya tentang skor akhir, tapi tentang bagaimana kalian berdiri tegak, berjuang habis-habisan, dan memberikan segalanya untuk Merah Putih. Ingat, kalian bukan hanya pemain sepak bola, kalian adalah inspirasi. Terus maju, jangan takut lawan siapapun. Dunia mulai melihat, dan inilah saatnya Garuda benar-benar membentangkan sayapnya. Kami percaya. Indonesia percaya. Garuda di dadaku, semangatmu di hati kami. Indonesia. PSSI gelar pemusatan latihan timnas di Bali, ini alasan dan harapan Erick Thohir. PSSI telah memutuskan untuk menggelar pemusatan latihan, TC, timnas Indonesia di Bali. Keputusan ini ternyata bukan hanya sekedar tempat yang menyenangkan untuk berlatih, namun juga memiliki tujuan yang lebih mendalam. Menurut Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, ada beberapa alasan strategis di balik pemilihan Bali sebagai lokasi TC kali ini. Erick Thohir menjelaskan bahwa selain fokus pada persiapan timnas Indonesia untuk pertandingan-pertandingan mendatang, pemilihan Bali sebagai tempat pemusatan latihan juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada para pemain untuk menikmati liburan mereka. Dalam suasana yang lebih santai, Erick berharap pemain dapat memulihkan energi mereka dan tetap semangat dalam menjalani program latihan. Kenapa Bali? Kami melihat Bali sebagai pilihan yang tepat untuk para pemain. Mereka bisa tetap berlatih, tetapi juga bisa merasakan suasana liburan yang menyegarkan. Bali memiliki daya tarik tersendiri bagi banyak orang, dan kami ingin pemain menikmati pengalaman yang menyenangkan saat TC, ujar Erick saat diwawancarai. PSSI sendiri memang menyadari bahwa para pemain timnas Indonesia telah menjalani jadwal padat dalam kompetisi domestik dan internasional. Beberapa pemain bahkan sudah merencanakan liburan setelah musim kompetisi berakhir. Mengingat banyak pemain yang memilih Bali sebagai destinasi liburan mereka, PSSI akhirnya memutuskan untuk menggabungkan kesempatan tersebut dengan pemusatan latihan tim. Kami sempat bertanya kepada para pemain, liburan mau kemana? Banyak yang memilih Bali. Maka, mengapa tidak menjadikan Bali sebagai tempat pemusatan latihan? Selain itu, Bali juga memiliki fasilitas yang sangat mendukung untuk kegiatan olahraga, sehingga kami yakin TC di sana akan berjalan dengan baik, jelas Erick lebih lanjut. Erick juga menekankan bahwa TC kali ini diharapkan dapat memberikan hasil positif bagi timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi pertandingan-pertandingan internasional yang telah menanti. Dengan suasana yang lebih santai namun tetap fokus pada latihan, PSSI berharap para pemain dapat mempersiapkan diri dengan baik dan tetap dalam kondisi fisik yang optimal. Insya Allah semua pemain yang dipanggil dapat hadir dan mengikuti TC di Bali. Kami ingin memastikan semuanya bisa berkumpul dan memulai latihan secara bersama-sama. Kami sangat berharap TC ini bisa memberikan hasil yang maksimal bagi tim, tambahnya. Dalam pemusatan latihan kali ini, selain latihan fisik, PSSI juga merencanakan program-program yang bisa meningkatkan kekompakan tim dan mempersiapkan taktik permainan yang lebih matang. Erick berharap bahwa suasana latihan yang lebih santai di Bali dapat mempererat hubungan antar pemain, sekaligus menjaga semangat mereka agar tetap tinggi. Dengan latar belakang yang mendukung dan berbagai alasan strategis, PSSI optimis bahwa pemusatan latihan di Bali ini akan memberikan manfaat besar bagi perkembangan timnas Indonesia. Semua pihak berharap, latihan ini akan menjadi bekal yang baik dalam menghadapi tantangan-tantangan mendatang, serta membawa timnas Indonesia semakin sukses di ajang internasional. Lebih lanjut, situasi pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali merupakan langkah yang cukup menarik dan strategis dari PSSI. Pemilihan lokasi yang identik dengan suasana liburan seperti Bali menunjukkan pendekatan yang lebih manusiawi terhadap kebutuhan fisik dan mental para pemain. Di tengah padatnya jadwal kompetisi yang telah dilalui para pemain, kesempatan untuk berlatih dalam suasana yang lebih rileks bisa menjadi solusi tepat untuk menjaga kebugaran dan semangat mereka. Langkah ini juga mencerminkan adanya upaya dari PSSI untuk tidak hanya fokus pada sisi teknis dan taktis, tetapi juga pada aspek psikologis dan kebahagiaan para pemain. Dengan menggabungkan latihan dan nuansa liburan, pemain bisa lebih segar secara mental, yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan performa mereka di lapangan. Namun,
Keputusan ini tetap perlu dikawal agar tujuan utama pemusatan latihan tidak tergeser oleh suasana santai. Fokus dan disiplin harus tetap dijaga, meskipun suasana sekeliling mendukung relaksasi. Diperlukan manajemen waktu dan program latihan yang jelas agar keseimbangan antara latihan dan istirahat bisa tercapai dengan maksimal. Secara keseluruhan, ini adalah pendekatan yang progresif dan layak diapresiasi. Jika dijalankan dengan serius, pemusatan latihan di Bali bisa menjadi model yang dapat diterapkan di masa depan. Tempat yang tidak hanya berfasilitas baik, tetapi juga mampu memberikan kenyamanan mental bagi para atlet. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah bagian dari perjalanan besar menuju impianmu. Jangan pernah meremehkan proses, meskipun kadang terasa berat atau lambat, di sanalah karakter dan kekuatanmu ditempa. Ingat, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Rasa lelah, keringat, bahkan keraguan yang kamu rasakan saat ini hanyalah batu loncatan menuju pencapaian yang lebih tinggi. Ketika orang lain memilih untuk berhenti, kamu terus melangkah. Dan itulah yang membuatmu berbeda. Tetap fokus, tetap rendah hati, dan jangan pernah berhenti percaya bahwa kamu mampu. Kamu tidak berjuang sendirian, banyak yang mendukung dan menantikan keberhasilanmu. Terus maju, karena masa depan gemilang sedang menantimu. Prediksi media Cina, Timnas Indonesia kalah tipis dari Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media asal Tiongkok, Sohu, memprediksi bahwa Timnas Indonesia akan menelan kekalahan tipis 0-1 saat menjamu Timnas Cina pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika prediksi ini benar, maka Cina akan menjaga peluang mereka untuk melangkah ke babak selanjutnya dalam turnamen tersebut. Pertandingan ini merupakan laga ke-9 grup C di babak ketiga kualifikasi dan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Kamis, 5 Juni 2025 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini, Timnas Indonesia menempati peringkat keempat klasemen sementara dengan raihan 9 poin dari 8 pertandingan. Mereka hanya terpaut 1 poin dari Arab Saudi yang berada di posisi ketiga, dan tertinggal 4 angka dari Australia yang menduduki posisi kedua. Dengan situasi tersebut, target realistis bagi skuad Garuda adalah menyegel posisi ketiga atau keempat agar bisa melaju ke babak keempat. Namun, ambisi tersebut juga menjadi incaran Cina. Tim asuhan Branko Ivankovic saat ini berada di posisi juru kunci klasemen grup dengan 6 poin, sama dengan Bahrain yang berada 1 strip di atasnya, namun kalah dalam selisih gol. Sohu menyebut bahwa Indonesia kini dianggap sebagai lawan langsung bagi Cina dalam perebutan tiket ke babak berikutnya. Mereka bahkan tidak terlalu mengkhawatirkan laga terakhir kontra Bahrain, karena akan berlangsung di kandang sendiri. Timnas Cina telah 2 kali gagal menembus babak utama Piala Dunia. Saat ini, mereka hanya bisa berjuang untuk merebut tiket playoff. Berdasarkan perolehan poin, pesaing utama kami bukan Bahrain, melainkan Indonesia, tulis Sohu, dikutip pada Selasa, 6 Mei 2025. Bermodal semangat tinggi dan catatan positif di pertemuan sebelumnya, Sohu memprediksi Cina akan mengalahkan Indonesia dengan skor tipis 1-0. Prediksi ini mengacu pada kemenangan tanda mereka atas Bahrain di laga kelima serta kemenangan 2-1 atas Indonesia pada pertemuan pertama. Pertarungan hidup mati yang sesungguhnya. Timnas Cina akan berhadapan dengan Indonesia, dengan kekuatan 2 pemain naturalisasi melawan 18 pemain naturalisasi dari Indonesia. Target kami jelas, menang 1-0, mengumpulkan 12 poin, dan merebut posisi keempat, tambah Sohu. Kini, tinggal menunggu apakah prediksi dari media Cina tersebut akan menjadi kenyataan. Yang jelas, Timnas Indonesia tak boleh meremehkan Cina, yang memiliki pengalaman lebih di babak ketiga kualifikasi ini. Lebih lanjut, situasi pertandingan antara Timnas Indonesia dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 memperlihatkan betapa ketatnya persaingan di grup C. Indonesia, meski saat ini berada di posisi yang relatif lebih baik dibanding Cina, tidak bisa lengah. Dengan selisih poin yang tipis dan pertandingan yang tersisa, semua masih bisa berubah dengan cepat. Prediksi dari media Cina, yang memperkirakan kemenangan tipis untuk tim mereka, menunjukkan keyakinan tinggi terhadap kemampuan skuad besutan Branko Ivankovic. Mereka menganggap Indonesia sebagai pesaing utama, bukan Bahrain, dan ini menandakan bahwa mereka melihat laga di Jakarta sebagai penentu nasib. Di sisi lain, Indonesia patut mewaspadai mental bertanding Cina yang sudah terbiasa tampil di level tinggi. Kendati memiliki lebih banyak pemain naturalisasi, Indonesia harus mengandalkan kekompakan tim dan keunggulan bermain di kandang sendiri untuk meraih hasil positif. Secara psikologis, tekanan mungkin ada di kedua tim. Namun, sebagai tuan rumah, Indonesia memiliki modal besar untuk membalikan prediksi.
Jika mampu menjaga fokus dan tidak terpancing permainan lawan, bukan tidak mungkin tim Garuda justru bisa meraih poin penuh dan memperbesar peluang lolos ke babak berikutnya. Untuk seluruh pemain dan pendukung timnas Indonesia, ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah momen pembuktian. Dunia mungkin meragukan, media luar bisa saja memprediksi kekalahan, tapi semangat dan keyakinan tidak ditentukan oleh ramalan siapapun. Timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan luar biasa. Dengan kerja keras, disiplin, dan dukungan puluhan ribu supporter di tanah air, kalian bukan hanya bermain untuk poin, tapi untuk harga diri, mimpi, dan masa depan sepak bola nasional. Tak peduli seberapa kuat lawan, jangan pernah mundur. Ingat, semangat Garuda itu tak kenal menyerah. Bermainlah dengan hati, karena kalian tidak sendiri. Satu bangsa berdiri bersama kalian di belakang garis lapangan itu. Menang atau kalah, yang paling penting adalah memberi segalanya di atas lapangan. Dan ketika kalian melakukannya, kalian sudah menang, bagi kami, bangsa Indonesia. Ayo, Garuda! Terbanglah lebih tinggi dari yang pernah kita bayangkan. Alasan Timnas Indonesia menolak tawaran uji coba dari Rusia pada September 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia menolak tawaran dari Federasi Sepak Bola Rusia, RFU, untuk menggelar pertandingan persahabatan pada September atau Oktober 2025. Alasannya, jadwal Timnas Indonesia sudah padat dan tidak memungkinkan untuk melakoni laga tersebut. Dalam keterangan resminya, Erick Thohir mengatakan bahwa PSSI telah menerima surat resmi dari pihak Rusia. Tim berjuluk Sbornaya itu ingin menjajal kekuatan skuad Garuda pada salah satu dari 2 bulan tersebut. Kami sudah memberikan jawaban. Rusia memang sudah mengirim surat. Mereka menawarkan laga pada September dan Oktober, ujar Erick kepada wartawan pada Rabu, 7 Mei 2025. Namun, lanjut Erick, kedua waktu yang diajukan tidak bisa dipenuhi. Di bulan Oktober, Timnas Indonesia berpotensi tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, sementara di bulan September, tim sudah merencanakan mengikuti turnamen mini dengan calon lawan seperti Kuwait, Lebanon, atau Malaysia. Masih ada peluang di masa mendatang. Meskipun tawaran tersebut ditolak untuk tahun ini, Erick Thohir menyebut kemungkinan laga uji coba melawan Rusia tetap terbuka di waktu mendatang. Kami sudah sampaikan, untuk tahun depan bisa saja dilaksanakan, selama jadwalnya cocok dan berada di kalender FIFA Matchday. Kami terbuka untuk itu, tegasnya. Saat ini, Timnas Indonesia menempati posisi keempat di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan koleksi 9 poin. Skuad asuhan Shin Tae-yong hanya terpaut 1 angka dari Arab Saudi dan 4 poin dari Australia. Masih ada 2 pertandingan penting yang akan dijalani Garuda, yaitu menghadapi Cina pada 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni. Hasil dari 2 laga tersebut akan sangat menentukan langkah Indonesia menuju babak selanjutnya. Lebih lanjut, situasi ini mencerminkan langkah realistis dan terukur dari PSSI dalam mengelola jadwal Timnas Indonesia. Menolak ajakan uji coba dari Rusia bukan berarti menutup peluang internasional, melainkan menunjukkan prioritas terhadap agenda yang lebih krusial, yakni kelolosan ke babak berikutnya kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan jadwal yang padat dan potensi tampil di pertandingan penting pada Oktober, keputusan untuk tidak menerima undangan Rusia adalah langkah logis. Bahkan, rencana menggelar turnamen mini di bulan September menunjukkan bahwa PSSI tetap aktif mencari pengalaman internasional, namun tetap dalam batas kemampuan dan perencanaan yang matang. Di sisi lain, keterbukaan untuk menjadwalkan laga persahabatan dengan Rusia tahun depan adalah sinyal bahwa PSSI tetap menjaga hubungan baik dan peluang pengembangan tim di level global. Ini mencerminkan pendekatan yang fleksibel namun tetap berorientasi pada pencapaian jangka panjang. Langkah ini memperlihatkan bahwa Timnas Indonesia kini dikelola dengan visi yang lebih profesional, memprioritaskan kesiapan dan kualitas performa, bukan sekadar gengsi menghadapi lawan besar. Keputusan menolak laga uji coba melawan Rusia bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa Timnas Indonesia sedang fokus membangun masa depan yang lebih besar. Kita sedang berada di jalur menuju sejarah, mewujudkan impian tampil di Piala Dunia, sesuatu yang dulu hanya angan, kini mulai terasa nyata. Ini adalah saatnya untuk percaya bahwa setiap langkah kecil, setiap keputusan strategis, akan membawa Garuda terbang lebih tinggi. Tidak semua peluang harus diambil sekarang, karena yang lebih penting adalah mengambil langkah yang benar di waktu yang tepat. Tetap semangat, dukung perjuangan Timnas dengan sepenuh hati, dan yakinlah, masa depan sepak bola Indonesia sedang ditata dengan fondasi yang kuat. Garuda tak sekadar bermain, tapi sedang menyiapkan lompatan besar.
Mari kita jadi bagian dari kebangkitannya. Nathan Choyaon ungkap pengalaman bersama timnas Indonesia ke media Inggris, Garuda punya potensi besar. Pemain naturalisasi timnas Indonesia, Nathan Choyaon, kembali jadi sorotan setelah menyampaikan sejumlah pernyataan mengejutkan kepada media Inggris soal dinamika di balik layar skuad Garuda, usai tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nathan, yang kini kembali memperkuat Swansea City setelah masa peminjaman di SC Heerenveen, mengungkap berbagai hal terkait pengalamannya bersama timnas. Meski jarang mendapat menit bermain di level klub, semangatnya untuk terus berkembang tetap menyala. Saat diwawancarai oleh media Inggris, Nathan mengisahkan tekanan yang ia hadapi kala mengenakan seragam merah putih. Ia juga berbicara soal suasana di dalam tim serta besarnya ekspektasi dari para pendukung di tanah air. Saat pertama kali saya bermain di Stadion GBK, rasanya luar biasa. Dukungan dari supporter sungguh luar biasa. Itu jadi pengalaman yang sangat emosional, ujar Nathan. Sayangnya, perjalanannya di timnas tak selalu mulus. Saat Indonesia kalah 1-5 dari Australia pada laga Maret lalu, Nathan menjadi sasaran kritik pedas karena 2 kesalahan yang berujung gol lawan, termasuk 1 pelanggaran penalti. Imbasnya, ia sampai harus menutup kolom komentar di akun Instagram pribadinya. Meskipun begitu, pelatih Patrick Kluivert tetap memberinya kepercayaan dengan memasukkan namanya dalam daftar pemain untuk laga melawan Bahrain, meski akhirnya tak dimainkan. Posisi bek kiri dalam pertandingan tersebut diisi oleh Joey Pelupesi yang tampil lebih stabil. Di klubnya, Swansea City, Nathan menghadapi tantangan tersendiri. Sepanjang musim 2024-2025, ia hanya tampil 3 kali di tim utama dan lebih sering bermain untuk skuad U21. Namun, pelatih Luke Williams menyatakan masih melihat potensi besar dalam diri Nathan. Menariknya, perhatian publik Indonesia terhadap Nathan berdampak positif bagi Swansea. Unggahan media sosial klub yang menampilkan Nathan dengan bendera Indonesia langsung dibanjiri komentar dari warganet tanah air. Ini pun memengaruhi interaksi media sosial klub secara signifikan. Dalam wawancara yang sama, Nathan menambahkan optimisme besar terhadap masa depan timnas Indonesia. Saya percaya kami bisa mengangkat nama Indonesia di panggung sepak bola Asia. Tim ini punya potensi besar, dan saya bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan itu. Kini, masa depan Nathan bersama timnas masih penuh tanda tanya. Dengan kehadiran pemain baru seperti Kelvin Verdong dan Dean James, persaingan kian ketat. Bahkan, sejumlah rumor menyebutkan ia mungkin akan pindah ke Oxford United, klub milik investor Indonesia, atau kembali ke Liga 1 dengan memperkuat Bayangkara FC. Lebih lanjut, situasi yang dialami Nathan Choyaon mencerminkan betapa kompleksnya transisi seorang pemain diaspora ke lingkungan sepak bola nasional yang penuh ekspektasi dan tekanan. Meski kehadirannya semula disambut antusias, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa adaptasi bukan hanya soal kualitas individu, tapi juga mental, ritme permainan, dan dukungan sistem. Kritik yang ia terima setelah laga melawan Australia adalah potret kerasnya reaksi publik sepak bola Indonesia, yang seringkali menaruh ekspektasi tinggi pada pemain naturalisasi tanpa memahami konteks performa dan kondisi teknis yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemain diaspora membawa harapan besar, mereka juga rentan terhadap tekanan yang bahkan bisa berdampak pada kondisi psikologis mereka, seperti yang terjadi saat Nathan memutuskan menutup kolom komentar di media sosialnya. Di sisi lain, pelatih yang tetap memberi kepercayaan menunjukkan adanya keyakinan bahwa Nathan masih punya nilai strategis dalam tim, meskipun secara performa belum maksimal. Ini memberi pesan penting, pembinaan jangka panjang dan konsistensi perlu lebih dikedepankan ketimbang penilaian instan. Dari sisi klub, Swansea City tampak terkejut dengan besarnya atensi publik Indonesia terhadap Nathan. Ini sebetulnya peluang besar untuk membuka kerjasama yang lebih luas antara klub luar negeri dengan ekosistem sepak bola Indonesia, termasuk aspek branding dan pengembangan pemain muda. Pernyataan Nathan tentang potensi Indonesia di pentas Asia menunjukkan bahwa meski mengalami tekanan, ia tetap memelihara semangat dan kebanggaan terhadap peran barunya di timnas. Sikap seperti ini patut dihargai dan didukung, karena menunjukkan komitmen yang melampaui sekadar formalitas naturalisasi. Namun, tantangan ke depan tidak ringan. Persaingan di timnas makin ketat, dan jika tidak ada perubahan signifikan di level klub, posisinya bisa makin terancam. Pilihan pindah ke klub yang memberi lebih banyak jam bermain atau kembali ke Liga 1 bisa jadi langkah realistis agar ia tetap relevan dalam persaingan. Secara keseluruhan, kisah Nathan bukan sekadar soal satu pemain, melainkan cerminan dari dinamika lebih luas dalam proses membangun tim nasional yang kuat dan berkarakter, di tengah tekanan ekspektasi dan proses pembinaan yang masih belum ideal. Nathan Choyaon adalah contoh nyata bahwa setiap perjalanan besar pasti melewati ujian dan rintangan.
Ketika kamu memilih untuk berdiri mewakili sebuah bangsa, kamu juga memilih untuk memikul harapan jutaan orang. Dan itu bukan beban ringan, melainkan kehormatan. Kritik, kesalahan, bahkan kegagalan adalah bagian dari proses. Tapi justru dari situ karakter terbentuk, dan pribadi tumbuh lebih kuat. Jangan biarkan suara negatif menenggelamkan tekadmu. Fokus pada mereka yang percaya, pada mereka yang melihat potensi di balik setiap langkahmu. Dan, yang paling penting, percaya pada dirimu sendiri. Bermain untuk Indonesia bukan hanya soal sepak bola. Ini tentang kebanggaan, tentang sejarah yang sedang kamu tulis. Masih ada waktu, masih ada ruang untuk bangkit, belajar, dan membuktikan bahwa kamu layak berada di sana. Jalan ini belum berakhir, ini baru permulaan. Jangan menyerah. Garuda yang kuat bukan yang tak pernah jatuh, tapi yang selalu bangkit lebih tinggi. Terbanglah lebih jauh, Nathan. Kami masih di sini, menunggu kamu kembali bersinar.